Saya di sini mencoba untuk ini ya, untuk mengutip pemikiran dari ini ya, orang yang kompeten tentang itu, dari kelompok apa namanya Jerman ya, Frankfurt School, yang mengatakan bahwa tujuan kebudayaan pada umumnya ya adalah untuk memberikan pencerahan pada kita, pada semua orang. Pencerahan itu mencerdaskan, membuat kreatif, membuat berpikir, membuat intelek dan seterusnya. Tujuan kebudayaan itu pencerahan dan pembebasan manusia dari macam-macam lah, pembebasan manusia. Nah, dengan munculnya industrialisasi, maka industrialisasi itu memunculkan satu jenis kebudayaan yang tadi sudah saya coba jelaskan sedikit ya, yaitu budaya sebagai industri. Maka muncullah istilah industri kebudayaan. Nah, di dalam industri kebudayaan itu agama termasuk bagiannya. Agama termasuk bagian dari industri kebudayaan. Nah, tadi kan kebudayaan kan tujuannya pencerahan. Nah, industri tidak mungkin tujuannya pencerahan. Industri kan tujuannya adalah menghibur, membuat hal-hal yang menyenangkan, kalau perlu membuat hal-hal yang mempersona, membuat kita terpersona, membuat kita senang, nikmat, bahagia, dan itu kan tujuan industri, agar kita beli sesuatu. Jadi tujuan budaya pencerahan, tujuan industri itu adalah ketenangan. Nah, ketika muncul industri kebudayaan, artinya apa? Kebudayaan menjadi industri, artinya tujuan kebudayaan pada akhirnya adalah untuk menghasilkan kesenangan, bukan pencerahan lagi. Ketika dikaitkan dengan agama, artinya ketika agama masuk ke dalam skema industri kebudayaan, maka agama pun pada akhirnya kehilangan sifat-sifat pencerahan. Karena apa? Karena terbawa oleh cara kerja industri yang ingin menghibur, ingin membuat, kalau di televisi kan paling terkait dengan supaya rating tinggi kan ya, supaya ditonton orang. Nah, motif-motif agar menarik, agar ditonton orang, agar menyenangkan, itulah yang menjadi problem utama di dalam agama. Ketika agama menjadi bagian dari industri kebudayaan tadi itu. Nah, sehingga pada akhirnya agama menjadi bagian juga dari apa yang disebut dengan budaya rendah. Jadi di sini dibedakan antara budaya tinggi dan budaya rendah. Budaya tinggi itu budaya yang tadi itu memberikan pencerahan, mengajak orang untuk berpikir, mengajak orang untuk kritis, untuk inovatif dan sebagainya lah gitu. Nah, budaya rendah, budaya mengajak orang untuk bersenang-senang, untuk terhibur, untuk menunggu hiburan-hiburan apalagi yang akan disajikan. Itulah budaya rendah. Dan agama ketika masuk ke dalam industri kebudayaan, dia ikut menjadi bagian dari budaya rendah itu. Maka tidak heran kalau ustadz ikut berjoget, ikut berdangdut, ikut melawat, segala macam lah cara-cara budaya rendah untuk mencari perhatian setiap orang. Nah, ini yang tadi saya katakan kontradiksi antara pencerahan dan menghibur. Agama tadi yang mestinya mencerahkan, sekarang malah menghibur. Apakah itu baik dan buruk? Saya mungkin bisa kita diskusikan nanti. Oke, yang kedua, barangkali ada kontradiksi yang kedua itu, saya menyebutnya mungkin kontradiksi antara doktrin dan ilusi. Doktrin itu artinya ajaran ya, pastilah tidak hanya ustadz, tidak hanya mubalik yang menyampaikan ajaran, bahkan sesama manusia juga kan diminta untuk menyampaikan ajaran itu. Dakwah itu kan sebenarnya adalah kewajiban setiap orang. Nah, apa itu doktrin? Apa itu ajaran yang mestinya disampaikan di dalam dakwah? Ya, tentang keimanan kan, tentang akhlak, tentang etika, tiga hal itu. Itulah tugas menyampaikan ajaran tadi atau doktrin tadi. Oke. Saya dulu sempat dulu di tayangan televisi menonton, saya sangat setia menonton Hamka dulu.
di, ceramah di televisi. Dan Hamka itu memberikan pencerahan. Hamka tidak memberikan juga hiburan, tapi tidak perlu berjoget-joget Hamka dulu. Tidak perlu ikut sama Inul ikut berjoget Hamka dulu, tapi tetap juga menghibur. Artinya apa? Tidak mesti menghibur itu kan ini ya, model-model cara menghibur budaya populer. Nah, kalau mau seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa penyampaian doktrin tadi itu menjadi bermasalah sekarang ketika apa? Ketika agama hidup di dalam budaya informasi sekarang, di dalam abad informasi sekarang. Artinya apa? Ajaran agama itu sekarang bersaing dengan ajaran-ajaran yang lain. Apa ajaran-ajaran yang lain? Ini yang disebut dengan ideologi. Apa itu ideologi? Menurut saya ideologi adalah segala macam ide, gagasan, keyakinan yang ditawarkan bisa melalui bermacam-macam media termasuk televisi ya. Misalnya begini, ada sebuah produk, saya pernah dulu di televisi mungkin sudah lama sekali, ada sebuah produk untuk perempuan, di mana produk itu untuk membersihkan bulu kaki perempuan. Nah, si iklan produk itu mengatakan kalau Anda beli produk ini, termasuk juga ke muslimah ya, kalau Anda beli produk pembersih bulu kaki ini, kami jamin berjuta-juta mata akan melihat pada betis Anda. Nah, saya rasa ini kan juga dakwah. Jadi maksudnya itu antara doktrin keagamaan dengan antara dakwah keagamaan dengan dakwah yang non keagamaan tadi itu, masyarakat kan berada dalam posisi mendengarkan dua macam dakwah yang berbeda itu. Menurut saya iklan itu juga sebuah dakwah. Kenapa? Mengajak juga. Nah, dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi abad informasi, saya berasumsi ya, dakwah yang non agama ini yang memenangkan pikiran kita. Artinya apa? Dia lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih menjanjikan hal-hal yang baru. Coba saja mendengar khotbah di sholat Jumat dengan melihat sebuah iklan televisi, mana yang lebih menarik? Kalau menurut saya tidak menarik dua-duanya. Iya, kalau ini iklannya iklan yang Indonesia, kalau bukan menghina Indonesia, tapi banyak juga iklan yang menarik ya. Artinya apa? Budaya pop tadi itu keuntungannya, kelebihannya dia menarik. Makanya ibu-ibu kan setia menunggu sinetron jam sekian, jam tayangnya itu karena menarik. Emosinya dibuat sedemikian rupa mengikuti irama si sinetron itu. Kan biasanya kan sinetron kan di akhir sinetron yang terjadi apa? Si ibu itu dibuatnya menunggu minggu depan apalagi ceritanya. Nah, apakah ada sholat Jumat orang menunggu seperti itu? Itulah kelebihan dari budaya populer ini. Dia menarik, membuat orang menunggu, membuat orang menanti-nantikan. Nah, ini yang saya sebut dengan ini ya, cara untuk membuat orang menunggu, menanti-nanti, tertarik dan sebagainya, itulah ilusi. Ilusi itu adalah cara-cara untuk mengalihkan perhatian orang dari sesuatu yang substansial, dari sesuatu yang sebenarnya. Saya rasa ini teori-teori psikologi yang banyak bicara mengenai ilusi kan ya. Tapi kalau kita berikan contoh, tadi itu tujuan dakwah adalah menyampaikan ajaran agama, doktrin keagamaan. Tapi ketika diberikan hal-hal lain yang di luar itu, joget, Inul tampil ngebor dan sebagainya, dikomentari oleh Pak Ustadz, bahkan kan sekarang udah nggak karuan kan ya, bahkan Ustadznya sendiri juga lebih tepat sebagai juru joget menurut saya daripada juru dakwah gitu, Ustadznya. Nah itu artinya apa? Ustadz itu kini menjadi bagian dari ilusi-ilusi itu. Kan ilusi tadi kan mengalihkan perhatian. Jadi supaya ayat agama itu cepat masuknya, maka orang diberikan dulu ilusi-ilusi. Persis seperti supaya orang beli Mercedes-Benz yang dipamerkan di Plaza Senayan gitu ya, maka ditampilin perempuan-perempuan cantik, seksi di depan mobil Mercedes-Benz itu, supaya ada ilusi di situ. Nah,
Sekarang cara-cara komunikasi keagamaan menurut saya tidak jauh beda dari itu. Tapi sekali lagi silakan nanti melihat ini dari segi keagamannya. Ini saya mencoba melihat dari segi kebudayaan. Jadi ada ilusi tadi itu.